Sakit pinggang adalah nyeri yang dirasakan di sekitar tulang lumbar, di antara cakram, jaringan, otot, dan saraf tulang punggung hingga organ tubuh di sekitar panggul dan perut. Sebagian besar penderita mengalami sakit pinggang dikarenakan alasan mekanis, seperti gaya hidup yang menuntut mereka duduk untuk waktu yang lama tanpa diimbangi dengan olahraga cukup, mengangkat barang berat, atau mengalami kecelakaan yang mencederai pinggang dan sekitarnya. Lamanya rasa sakit ditentukan dengan intensitas cedera atau penyebabnya. Dalam beberapa kasus sakit pinggang, penyebabnya mungkin tidak bisa diketahui secara langsung. Kondisi ini dapat pulih dengan perawatan di rumah. Namun Anda harus berhati-hati jika merasakan sakit pinggang selama berhari-hari, karena bisa jadi gejala penyakit lain. Sebelum Anda salah mengkonsumsi obat, kenali fakta dan mitos di balik sakit pinggang berikut ini. Nah, itu tadi mengenai sakit pinggang. Sudah ada Dokter Dante di sini yang akan bahas mengenai sakit pinggang nih, Dok. Iya. Ini kan lagi hamil nih, Dok. Ini kan bentar lagi nih bakal sakit pinggang tuh, Dok, ya, Dok. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa ibu hamil rata-rata suka sakit pinggang, Dok? Kenapa tuh, Dok? Jadi sebabnya sakit pinggang tadi sudah disampaikan. Penyebabnya adalah terutama sebab mekanik. Untuk ibu hamil, itu karena postur tubuh yang berubah yang bikin sakit pinggang. Tapi secara keseluruhan sakit pinggang itu ada sebabnya. Ya. 3 sebabnya. 1 sebab karena kelainan di tulang, 2 sebab di otot, yang ketiga adalah sebab di organ dalam. Yang di otot dan di tulang tadi adalah penyebab sakit pinggang paling besar. Dan sakit pinggang ini sebenarnya sakit yang paling banyak kedua setelah sakit kepala yang menyebabkan orang datang ke dokter. Kira-kira 60-90% populasi kita semua nih pernah kan ngerasain sakit pinggang. Saya sih akhir-akhir ini iya, Dok. Curhat dia. Cuma kemarin akhir ini saya kalau tidur gitu pagi-pagi tuh rasanya sakit atau lama duduk gitu. Terus saya berdiri tuh pasti agak gitu, Dok, kayak sesek nafas gitu. Tapi padahal sakit di pinggang gitu, tapi kayak kok rasanya malah sesek gitu, Dok. Iya, sakit pinggang itu bisa nyeri di sekitar pinggangnya tadi disebut sebagai lumbago atau menjalar ke atas. Misalnya bisa tangannya jadi sakit, punggungnya jadi sakit, atau juga bisa menjalar ke bawah. Misalnya kakinya jadi kesemutan dan sebagainya. Nah itu sebenarnya bagian dari liver pain atau nyeri alih yang disebabkan karena kelainan di pinggang. Jadi malah akan menjalar kemana-mana ya, Dok? Ya? Oh gitu. Berarti harus segera ini ya, Dok, diobati dari penyakit sakit pinggangnya dong ya? Iya, kita sebenarnya bisa mengidentifikasi sebenarnya penyebabnya apakah dia dari organ dalam, misalnya terutama lagi ginjal. Organ dalam yang bikin sakit pinggang. Ini sesuai nih, Dok, sama mitos atau fakta yang ditanyakan oleh masyarakat nih. Katanya nih sakit pinggang itu disebabkan kurang minum air putih. Mitos atau fakta nih, Dok? Jadi tadi sakit pinggang yang sebabnya karena organ dalam adalah terbentuknya batu di ginjal. Nah, batu itu bisa terbentuk kalau kita kekurangan minum. Memang sebabnya nggak cuma kekurangan minum, tapi kekurangan minum adalah salah satu penyebabnya. Kalau dehidrasi terbentuk kristal di dalam ginjal, itu yang bikin sakit pinggang. Dan sakit pinggang karena ginjal itu biasanya sakitnya hilang timbul. Timbul, nanti hilang lagi, timbul, nanti hilang lagi. Jadi fakta ya, Dok, ini, Dok? Fakta. Kalau kurang minum air putih, fakta. Fakta nih, Itu yang Dok. saya rasakan, saya kurang minum air putih, Dok. Sukanya minum teh terus tuh, Dok. Gimana tuh, Dok? Ngomongin lagi. Nah, tapi itu kalau terlalu lama duduk itu bisa menyebabkan sakit pinggang, Dok? Ya, penyebab yang kedua selain organ dalam adalah otot. Itu yang paling banyak. Nah, otot itu biasanya terjadi sakit pinggangnya karena pada satu posisi tertentu. Satu posisi tertentu menyebabkan pergerakan tulang dan otot-otot di situ menjadi berkurang. Disarankan untuk setiap 20 menit itu bergerak. Jadi nggak cuma duduk. Saking asiknya kerja, kemudian di depan komputer, kita lupa bahwa kita tuh harus mengistirahatkan dan meregangkan otot-otot di pinggang. Jadi sebaiknya 20 menit sekali kita berdiri, kemudian kita bergerak, kemudian duduk lagi dan sebagainya. Oke, berarti itu ini fakta dong, ya? Dok, ya? Berarti tiap 20 menit berdiri ya, Dok? Berdiri, terus... Kayak nonton film bioskop gitu kan ya? Nonton film bioskop gimana dong, Dok?
double jam berdiri gitu. dokter ngalingin orang. Nonton film 2 jam 20 menit. Ini orang kenapa ya? Sakit pinggang, Pak. Oke, selanjutnya nih dok, mitos atau fakta, katanya sering angkat beban bisa menyebabkan sakit pinggang. Mitos atau fakta? Ya, ini fakta. Fakta. Ya, karena terutama sakit pinggang kedua setelah posisi yang statis adalah karena mengangkat beban. Ya, kebanyakan mengangkat beban ini diposisikan yang salah. Jadi angkat beban yang benar itu adalah kita harus tekuk siku, tekuk lutut, kemudian angkat. Coba saya agak peragakan sedikit ya dok ya. Ya. Jadi mungkin seperti gimana? Begini dok. Gimana nih dok? Kakinya harus rata. Tekuk lutut, tekuk siku. Dan coba angkat nih, bawa-bawa nih. Oh gitu. Bebannya nih. Ini di bawah. Tekuk lututnya. Ini. Tekuk siku dan gerakan lutut ke atas. Pada saat kita sudah mencapai posisi mengangkat, jangan dirotasi pinggangnya. Itu yang seringkali menyebabkan sakit karena begitu beban berat itu sudah diangkat. Jadi abis gini nggak boleh gini. Nah, itu yang bisa bikin sakit pinggang. Pelan-pelan gini dulu. Ya, kalau kita ingin memutar badan, maka putarlah kakinya. Putarlah kakinya. Kakinya yang gerak. Kakinya yang gerak. Nah, kakinya yang gerak. Kakinya yang gerak. Nah, itu sehingga pinggangnya tidak ikut memutar. Rotasi tanpa rotasi kaki itulah yang menyebabkan pinggangnya menjadi sakit. Begitu. Oke, dapat medali emas. Atlet angkat beban. Oke. Berarti memang ada banyak sekali ini ya dok, gerakan-gerakan yang memang kita harus perhatikan ya dok ya. Tadi ya rotasi yang tiba-tiba juga nggak boleh ya dok ya. Nah ini dok, juga kalau misalkan kita sedang nyeri pinggang itu disarankan untuk tidak olahraga. Itu seperti mitos apa dok? Atau fakta tuh dok? Itu mitos. Mitos. Oh mitos. Jadi ada beberapa sakit pinggang yang justru membutuhkan olahraga. Misalnya adalah sakit pinggang yang disebabkan karena saraf kejepit. Ya. Itu bahasa medisnya hernia nucleus pulposus, HNP. HNP ini butuh peregangan otot di sekitar tulang belakang. Caranya adalah melakukan olahraga. Olahraganya seperti apa? Olahraga yang tidak weight bearing, yang tidak menumpu berat badan. Misalnya renang. Dengan renang kita melakukan rotasi di pinggang, sehingga otot-otot di sekitar pinggang itu menjadi lebih relaksasi. Jadi yang salah adalah ketika dia sakit pinggang, dia diem aja tidak bergerak. Pada saat itu maka ototnya tambah kaku. Begitu. Justru dengan melakukan olahraga yang baik dan benar, maka akan timbul peregangan otot sehingga sakit pinggangnya menjadi berkurang. Gitu. Waduh. Renangnya gaya apa tuh dok? Biasanya Kak Bekti berenang Gaya tapi bebas. gaya bebas. Sama gaya batu sih. Gaya batu kan. Oke, berbeda itu ada nih. korelasinya nggak tuh dok ya? Maksudnya bisa nyambung ke pinggang gitu, dari punggung ke pinggang? Ya sebenarnya otot-otot yang tadi kita sebut sebagai sakit pinggang dan otot punggung itu agak berbeda posisinya. Ya. Jadi tapi penjalanan sakit pinggang itu bisa ke punggung dan penjalanan sakit punggung bisa ke pinggang. Tapi sebenarnya mana yang duluan mesti bisa teridentifikasi antara sakit punggung dulu atau sakit pinggang dahulu. Oke, ini. Tapi ini juga saya sebagai artis juga dok, saya juga sakit pinggang. Oh, bapak artis ya? Itu jadi saya pernah ada cedera sedikit dok, gitu main trampolin, posisinya, terus kemudian saya pas waktu seketika kapan ini dokter masih kecil ya, udah gede gini tuh, habis ambil air wudhu, terus langsung agak berdiri setelah bungkuk, langsung sakit sekali banget. Gitu, sampai ke pusing gitu kepalanya dok. Ya, kalau gejala-gejala sakit pinggang seperti yang terjadi sewaktu-waktu, tidak terlalu frekuensinya sering, itu mungkin sebabnya nggak ada hubungannya antara waktu jatuh trampolin dulu dengan yang sakit pinggang sekarang. Mungkin lebih banyak disebabkan karena ototnya yang pada saat itu pada posisi yang salah. Baik, oh gitu. Sama seperti tadi waktu ngangkat barang, itu juga mengangkat berat badan kita juga bisa menjadi resiko sakit pinggang. Terutama orang-orang yang gemuk. Orang-orang yang gemuk itu cenderung mempunyai resiko sakit pinggang yang lebih besar daripada orang-orang yang kurus. Hai, saya tidak menyindir. Akan siapa ya? Dok, nih ada pertanyaan juga nih dok. Ini kalau misalnya udah sakit pinggang, boleh dipijat nggak? Nah, tuh dok. Ya, sebenarnya memijat atau mengompres itu adalah upaya untuk melakukan peregangan dan relaksasi otot. Kalau ini tulang belakang, di samping tulang belakang itu ada otot-otot. Nah, otot-otot itu dengan dilakukan
massage atau dilakukan kompres, itu akan menjadi lebih relaksasi. Tetapi tidak dengan pijat yang keras. Kalau pijat yang keras, maka justru akan mencederai otot di sekitar tulang belakang tersebut. Baik, jadi hati-hati ya, Dok. Jadi yang tujuannya untuk relaksasi aja nih. Untuk ya, Dok, relaksasi ya. otot. Baik, ini ada fakta dan mitos, Dok. Ini sakit pinggang itu bisa menyebabkan kelumpuhan, Dok. Mitos atau fakta, Dok? Ini fakta. Waduh. Karena salah satu penyebab sakit pinggang yang paling berbahaya itu disebut sebagai hernia nucleus pulposus atau terjepitnya saraf yang keluar dari tulang belakang. Itu yang paling bahaya. Dan itu biasanya gejalanya disertai dengan rasa kesemutan di kaki-kaki dan menjalar sakit pinggangnya. Kemudian waktu dia mengedan, dia juga ikut sakit. Pada saat dia berubah posisi, dia juga ikut sakit. Nah, kalau Anda menemui posisi dan sakit pinggang seperti itu, maka kemungkinan itu adalah saraf terjepit. Nah, kalau saraf terjepit ini didiamkan, maka akan menjadi kelumpuhan di suatu saat. Itu harus diobati dengan benar. Baik, kalau gitu, Dok, terima kasih banyak, Dok. Sayang banget waktunya sedikit sekali ya, Dok, ya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi. Tapi gimana nih, Dok, kesimpulan terakhir mengenai sakit pinggang? Jadi sakit pinggang merupakan salah satu sakit yang paling sering dialami oleh banyak orang. Jadi sakit pinggang itu harus diidentifikasi apakah dia penyebabnya tulang, atau dia otot, atau organ dalam. Dengan bantuan dokter, kita bisa identifikasi. Dan sakit pinggang itu ada yang akut, kurang dari 6 minggu, ada yang semi kronik, 6-12 minggu, dan ada yang kronik lebih dari 12 minggu. Yang paling berbahaya adalah yang kronik itu. Ini mesti diidentifikasi dengan baik. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama. Terima kasih banyak, Dokter Dante. Wah, ini